Amin Rais buka suara soal kabar anaknya Mumtaz Rais yang didorong menjadi Menteri Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoax. Masa saya minta anak saya jadi menterinya Jokowi? Ya Allah, na'udzubillah min zalik ya. Itu adalah hoax ya, hoax. Kalau ada orang satu yang belum pernah menginjak istana, tokoh itu namanya Amin Rais. Alhamdulillah saya enggak tergoda sedikit pun. Ungkapnya dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube Kamis 23 Juli 2020. Lanjutnya, ia pun mengaku marah dengan isu terkait kritiknya kepada Jokowi agar anaknya menjadi menteri. Saya juga marah karena orang-orang murahan itu juga berpikir murahan. Jangan-jangan Amin Rais mengkritik Jokowi supaya anaknya jadi menteri. Itu kan kalau pinjam istilah Pak Ustadz ini, itu gundulmu. Jadi saya kira begitu ya, kata Amin. Kita mulai memahami apa yang menjadi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh almarhum Gus Dur saat meramal bahwa Amin Rais akan menjadi gelandangan politik dalam seumur hidupnya. Kalimat itu terbukti dari dulu sampai sekarang, sampai mungkin nanti ke depannya. Pada tahun 1998, ia menjadi orang yang dianggap sebagai pahlawan reformasi dengan menunggangi para mahasiswa yang bergerak ke kantor MPR DPR untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam waktu dekat, pemilihan presiden di gedung MPR pada saat itu memunculkan nama Amin Rais sebagai salah satu penantang. Namanya redup dan ia tak terpilih. Nah, mulai saat itulah orang ini menggerakkan banyak sekali provokasi-provokasi kepada rakyat Indonesia. Salah satu provokasi perdananya adalah menggulingkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Dengan tujuan apa? Jujur saja, sampai sekarang kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi Amin Rais dalam menggulingkan Gus Dur. Jadi kalau mau dikata, Amin Rais ini memang sukanya mengguling-gulingkan orang lain, dan hanya dia dan Tuhan yang tahu motivasinya. Kita khawatir bahwa jika orang ini terus-menerus eksis di dunia politik sampai sekarang, Indonesia tidak pernah akan baik-baik saja. Dan di dalam cerita orang belakang Gus Dur, saat mereka mencoba memberikan penawaran melawan akan masa yang dikumpulkan Amin Rais, Gus Dur malah justru menentang dan melawan pemikiran yang bersifat kudeta melawan kudeta. Bahkan ia mengatakan bahwa jabatan di dunia ini tidak sepenting yang para pembelanya pikirkan. Bahkan Gus Dur mengeluarkan sebuah kalimat legend. Sudahlah, tenang saja, biarkan dia bermain. Orang seperti dia akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Iya, dan kalimat tersebut terbukti sampai sekarang. Kita melihat bahwa Gus Dur ini adalah orang yang visioner yang bisa melihat jauh ke depan, bahkan sampai era setelah dirinya tidak ada. Gus Dur meramalkan tokoh bernama Amin Rais yang dicap sebagai sengkuni ini sebagai gelandangan politik. Padahal kalau mau dilihat, secara fisik Gus Dur sangat terbatas apalagi dalam mata fisiknya. Tapi bicara tentang mata yang memandang ke depan secara non-fisik, Gus Dur paling jago. Ramalannya ia katakan hampir bisa disejajarkan dengan ramalan Jayabaya dan Wangsit Siliwangi yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu ada di atas pemuda yang berdiri di atas kepala banteng. Ramalan ratusan tahun silam yang menjadi kenyataan di saat ini oleh kepemimpinan Joko Widodo. Dan kini, si sengkuni Amin Rais sekarang sudah dibuang dari PAN. Kita tahu bersama bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai yang dibuat langsung oleh Amin Rais pasca kerusuhan Mei 1998, yakni di era reformasi. Partai ini memiliki nama yang cukup menggetarkan hati, yakni Amanat Nasional. Dan partai ini berdiri dengan gagah pada saat 1998 sampai kesudahannya, ketika mereka mengkompromikan diri dan menjatuhkan diri di dalam politik identitas dan keagamaan. Amin Rais tak bisa mengendalikan partai politik sekaligus menjabat sebagai ketua umum ormas agama. Dan di dalam dirinya, ia secara bias menggunakan kekuasaan politiknya untuk bermain agama dan juga menggunakan jabatan agamanya untuk bermain politik. Disinilah awal mula kejatuhan dari Partai Amanat Nasional. Ini bukan lagi menjadi partai yang menjalankan amanat nasional, yakni menjalankan amanat Amin Rais.
Jadi singkatan dari PAN bukan lagi Partai Amanat Nasional, namun partai asal ngomong. Mengangkat besannya yakni Zulkifli Hasan menjadi ketua umum merupakan sebuah pertaruhan dirinya yang begitu konyol. Mengapa katakan konyol? Karena dengan diposisikannya Amin Rais menjadi anggota Dewan Kehormatan partai tersebut justru membuat posisi dirinya semakin tidak jelas. Dari gerakan-gerakan politik dan statement-statement politiknya yang kurang ajar dan cenderung memprovokasi masyarakat, ya, tidak heran jika partai itu pun terjadi drama reality show lempar-lemparan kursi di dalam acara besar mereka. Kita melihat bahwa akhir dari Partai Amanat Nasional ini masih panjang, akan tetapi akhir dari karir politik Amin Rais sudah di depan mata. Dia sudah tidak ada lagi kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang. Itu pilihannya. Di sisa hidupnya, dia malah menjatuhkan diri ke dalam peti puan-puan yang dibuat oleh Ratna Sarumpait pada saat itu. Maka jangan heran jika kita melihat bahwa Amin Rais ini merupakan orang yang sudah jatuh tertimpa tangga jadi gelandangan politik pula. Selama Amin Rais masih hidup, kok sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk menjadi orang yang dikenang baik. Jadi kita tunggu saja waktunya. Apakah Anda yakin Amin Rais bisa berubah?